Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari, yang kuliah, yang sedang mengerjakan skripsi semangat, dan sekarang yang sedang tahap awal mengerjakan proposal juga semangat ya. Dan hari ini saya sedang bersama Hafizzohnis juga yang di vlog-vlog sebelumnya udah sampai part 4, ini masuk part 5. Jadi tanpa memperpanjang waktu, tanpa basa-basi, langsung saja ya. Iya. Langsung aja perkenalkan namanya. Prodi apa, semester berapa gitu. Nanti kita tanya lebih dalam. Bismillah, nama saya Atma Rantisa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, satu kelas sama YouTuber kita kali ini, oke? Jadi saya pribadi mau perbaiki dulu ya. Saya di sini cukup dikenal Atna sebagai temannya Palma, gitu. Bukan siapa-siapa, gitu. Temannya Palma aja. Siapa? Cukup sekian. Iya, memang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di biasanya kalau orang-orang seperti ini kan ya pokoknya beda lah gitu. Jadi gini, kan sebagaimana yang kita ketahui bahwa kan di kelas aku nih ya banyak banget itu penghafal Al-Quran. Jadi kita mau tanya-tanya lebih dalam gitu, sebenarnya sebelumnya berapa juz hafalannya? Oke, jadi kalau seandainya setiap kali orang nanya nih, atau orang langsung sebut Hafizzoh gitu, merasa kayak bukan seorang Hafizzoh karena masih di tahap berusaha menghafalkan, bukan orang yang hafal. Kan kalau Hafizzoh tuh hafal. Kalau Adna pribadi merasa Adna tuh baru berusaha menghafalkan. Kalau menghafalkan itu ini yang sudah disetor ya. Yang udah disetor 10 juz. Ya, jadi kalau kuat tidak kuatnya itu jujur yang di atas masih belum kuat, jadi minta doa sama kawan-kawan semua. Oke, teman-teman doakan ya supaya bisa nyetor setiap hari hingga ke 30 juz. Amin. Kemudian proses menghafalnya tuh bagaimana? Atau mungkin ada pondok itu khusus menghafalnya dapat 10 juz gitu. Jadi pertama kali ngafal itu umur 13 tahun ngafal. Atna tidak kalau dari kawan-kawan kita sebelumnya nih kayak Kak Septi, Kak Firma, Aish gitu dari pondok. Kalau Atna pribadi itu tidak pernah mondok, cuman anak madrasah. Anak madrasah, jadi umur 13 tahun tuh mulai ngafal di Masjid Agung Al-Huda. Jadi cuman sebagai santri remaja masjid. Jadi ngafalnya tuh memang di sana, selalu di sana. Bahkan yang 10 juz itu juga dapatnya di sana gitu, tidak di pondok. Masjid Agung ya, masjid. Dari umur 13 tahun. Tuntasnya 10 juz di umur berapa tahunnya? Karena sering sakit, jadi dulu udah dapat 3 juz stuck tuh. Jadi kayak tidak pernah nambah lagi sampai sebelum kuliah itu dapat 5 juz sebelum kuliah. Lalu kan pernah kuliah di tempat lain, di sana nambahnya lumayan cepat, 5 nyetorkan aja gitu. Jadi selesai madrasah itu 5 juz, di tempat lain itu dapat 5 tapi cuma nyetor aja. Nyetor aja begitu. Kemudian motivasi Atna untuk giat banget gitu menghafal Quran itu apa gitu? Pasti ada motivasi tersendiri lah itu. Bagi-bagi dong ke aku. Mudah-mudahan bisa gitu ya, sama teman-teman juga gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang motivasi, pertama sekali itu cuman sekedar menghafal aja awalnya. Dulu kan sekolah sanawiyah nih. Sekolah sanawiyah itu Adna kebetulan ngambil kelas yang ada les tambahannya. Dari kalau kawan-kawan yang lain pulang siang, Adna sama kawan-kawan kelas tuh pulangnya sore. Jadi awal sekali mau menghafal tuh mama tidak mengizinkan. Bukan berarti tidak mengizinkan
karena anaknya tidak mau jadi penghafal Quran, tapi karena kan orang tua tahu batas kemampuan anaknya, Iya. lebih paham. Karena anak sering sakit memang Iya. dari dulu, ngafal Al-Quran tuh sore sampai malam di masjid tidak diizinkan awalnya. Tapi karena udah terlalu banyak kegiatan. Tapi ternyata udah kebiasaan sekolah dari pagi sampai sore, udah biasa, malah maghrib sampai sore sampai malam ini jadi gabut. Jadi gabut awalnya, karena gabut tuh pergilah ke masjid sampai sholat isyanya menghafalkan di sana. Kalau untuk motivasinya sendiri tentu semua anak-anak muslim pasti mau memberikan mahkota ke orang tuanya nanti di akhirat. Semoga dapat kita, amin ya rabbal alamin. Berarti motivasi yang banyak begitu ya. Iya. Dan itu sepertinya motivasi kepada semua gitu. Siapa sih yang tidak mau gitu memberikan mahkota penghargaan kepada orang tuanya di akhirat nanti. Kemudian sekarang kan lagi kuliah gitu kan, udah semester 5 dan banyak tugas-tugas yang lain lah begitu. Adna masih lanjut menghafalnya di Masjid Agung Al-Huda atau di rumah gitu fokus? Iya, jadi kalau untuk sekarang di Masjid Al-Huda tuh untuk kami kan udah dulu masih anak-anak nih. Jadi memang ada programnya khusus anak-anak. Sedangkan kalau sekarang udah remaja beranjak dewasa, jadi programnya tuh lebih sedikit. Jadi jarang sekali sekarang bisa ke masjid, tapi alhamdulillah sekarang nyetornya ke dosen. Oh, ke dosen ya, ke Pak Syafril. Jadi nyetor nambahnya ke Pak Syafril, murojaahnya berusaha sendiri. Oh, di rumah. Iya, di rumah. Berarti fokus ya gitu di rumah, selain daripada pulang kuliah, selain daripada pergi kuliah, pulang ke rumah langsung fokus murojaah gitu. Iya, besoknya sebisanya. kantor gitu kan. Iya. Ini pertanyaannya, kenapa nggak ikut organisasi gitu? Oke. Pasti kan semua orang punya alasan tertentu begitu. Ya, jadi kemarin baru aja baca nih, katanya tentang mengatur waktu. Iya, manajemen ya. Iya, manajemen waktu. Katanya saya dikasih nasihat dulu sama guru saya bahwa tinggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Iya. Itu nasihat yang paling dalam. Bukan berarti orang yang ikut organisasi itu tidak berlandaskan Al-Quran ya, tetapi karena memang tahu batas kemampuan diri, jadi saya lebih memilih untuk tidak ikut organisasi ya, cukup kuliah, pulang ke rumah lalu menghafal. Dan kalau untuk organisasi ini tidak ada, tapi misalnya teman-teman yang lain ikut latihan habsyi, sebisa mungkin luangkan waktu walaupun tidak peserta atau anggota yang rajin gitu, tapi tetap berusaha ikut. Ini atau memang udah dari sekolah dulu memang ikut organisasi atau pas udah di kuliah ini aja? Iya, dulu bisa dibilang rajin organisasi. Alumni MAN kan? Iya, jadi di MAN aktif organisasi? Aktif, malah ikut pasus. Masya Padahal tidak tinggi kan, orangnya pendek, cuman karena namanya pasusnya tuh di area sekolah, jadi orang pendek juga diterima. Jadi ikut pasus, bahkan ikut nari juga dulu. Ikut klub-klub bahasa Inggris dan sebagainya. Karena sekarang ini, karena memang sakitnya sering datang sekarang, jadi istirahat. Pokoknya istirahat, cuman belajar sama Al-Quran. Jadi guys, Adna ini dia juga pernah sebelum di Unisi dia di UIN ya, nggak salah. Itu karena entah alasannya sakit ya, kemarin sering sakit. Sering sakit. Jadi kasihan gitu. Kita doakan ya, semoga penyakitnya tuh cepat diangkat. Dan sampai hari ini pun kita masih kayak nebak-nebak apa ya penyakit teman kita ini. Saya nggak mau ngasih tahu, cukup Adna dan keluarganya barangkali, dan Tuhan yang tahu dan dokter yang tahu gitu. Terakhir di Adna, pesan singkat lah untuk mahasiswa baru Unisi. Kan kita Adna kan ada dapat beasiswa yayasan gitu, full kah atau separuh? Sekarang udah diuruskan untuk full. Diuruskan untuk full, dan kasihlah motivasi kepada mahasiswa baru ataupun kepada adik-adik kita yang masih SMA gitu, agar semangat nih masuk ke Unisi ini, banyak beasiswa. Jadi pengalaman Adna masuk ke Unisi ini luar biasa sekali gitu ya, diterima dengan baik. Jadi menurut Adna para dosennya memang benar-benar orang yang memiliki ilmu. Bahkan tadi dikasih nasihat bahwa kalau mau ilmunya lengket itu harus ikhlas
ikhlas dari pengajarnya, ikhlas dari belajarnya gitu. Jadi dimanapun belajarnya itu sama aja, mau itu di luar kota, di luar negeri, bahkan di Indonesia juga. Yang penting itu keikhlasannya. Tempat yang baik itu bukan di sesuatu tempat tertentu, tapi di mana Allah ridho. Iya. Jadi kalau seandainya Allah ridhonya di Unisi, ayo kita sama-sama ke Unisi. Ayo. Yang belum masuk Unisi 2022 ditunggu di Universitas Islam Indragiri. Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir guys. Ya, oke. Saya pikir itu saja dulu obrolan singkat kita pada siang hari ini. Terima kasih ya Adna udah mengganggu waktunya. Seharusnya dia pulang. Saya pulang istirahat karena dijegal. Tadi udah buat perjanjian sih sebelumnya. Oke, terima kasih. Bilang dong jangan lupa apa. Oh iya, jangan lupa apa? Kalau YouTuber biasanya like, komen, subscribe, dan segalanya yang terbaik. Oke. Dan itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.